Dalam malam yang seolah tak punya tepi, aku mendengar gunung berbicara. Namanya Kaf, lingkar pertama yang memagari semesta, tempat rahasia dilipat seperti peta yang belum selesai digambar. Di sana, angin membawa bau tinta tua, dan bintang-bintang menggigil seperti saksi yang enggan bersumpah. Ada perjanjian purba, katanya, tertulis bukan pada batu, melainkan pada ketaatan cahaya. Siapapun yang membaca akan ditimbang oleh sunyi. Aku berjalan menapaki tepi dunia, tempat langit berubah menjadi sayatan biru di atas jurang tak bernama. Dari jauh terdengar bunyi bel kecil, mungkin dari tali yang mengikat hati pada takdirnya. Dan di antara dua nafas, malah menggeser tirainya, menampakkan pintu dari obsidian yang tidak memantulkan wajahku, hanya niatku. Aku mengetuk, dan gaungnya memantul sampai balik ke masa sebelum kelahiran. Masuklah, kata sesuatu yang tidak berwujud, asal kau tahu. Perjanjian bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang sanggup atau tidak menanggung cahaya. Maka aku masuk, dan cerita ini pun menyala dari dalam. Gunung Kaf tidak muncul di peta orang-orang yang gemar garis lurus. Ia adalah tepi yang menyamar sebagai pusat, cincin yang mengelilingi semua arah. Ketika aku tiba di lembah terluar, rumput memantulkan warna hijau yang terasa hampir berbunyi. Seakan setiap helainya menyimpan catatan perjalanan para nabi, para musafir, dan para bayang yang tak diizinkan pulang sebelum mengerti arti pulang. Di kaki gunung berdiri sebuah menara dari garam yang tak meleleh oleh waktu. Pada dindingnya terukir kalimat tanpa vokal, konsonan yang saling mengikat seperti tulang rusuk pada dada makna. Aku mencoba mengucapkan salah satunya. Lidahku berat, seperti menyeret rantai. Dari celah huruf, keluarlah debu cahaya. Menari, lalu kembali padam, serupa janji yang belum menemukan saksi. Seekor burung hijau hitam hinggap di bahuku. Namaku Zarik, katanya, penjaga arah yang tidak tampak. Ia menatap ke puncak yang diselimuti aura zamrud. Ke atas bukan berarti naik. Kau harus mengecil, agar muat di lorong yang dilalui doa. Maka kami berjalan menyusuri jalur yang licin oleh bisik, melewati batu yang terasa hangat bagai kening yang baru selesai sujud. Di sebuah ceruk, aku mendapati kolam setipis luka. Airnya memantulkan bukan rupa, tetapi jejak. Kulihat langkah-langkahku sendiri, termasuk yang belum kuambil. Ada langkah menuju musnah, ada langkah menuju sembuh, dan di antaranya, sebuah linger yang menunggu pilihan. Jangan minum, kata Zarik. Air ini memabukkan mereka yang belum berani jujur pada kehendak. Senja menutup matanya, dan Kaf menyala dari dalam, seperti bara yang ditutup kain takdir. Dari perut gunung, terdengar palu dan kidung, mentempa sesuatu yang tidak bisa hancur. Itu adalah nama, bisik burung itu. Di sini, nama ditempa sebelum dilekatkan pada jiwa. Aku pun menggigil, sebab kurasakan namaku belum selesai dikerjakan. Pagi di Kaf tidak datang dari timur, ia lahir dari doa yang paling dalam. Kabut bergerak seperti kalimat panjang yang mencari titik. Dalam kabut itu, berdirilah para penjaga, tinggi, ramping, memakai jubah dari bayang air. Mereka tidak punya wajah, hanya lekuk dahi tempat cahaya berdoa. Ketika mereka menoleh, aku merasa dilihat oleh diriku sendiri pada usia yang tak pernah kualami. Zarik berputar satu kali di udara. Jangan tanya nama mereka. Di sini, wajah adalah amanat yang berat, sebab yang menatap harus sanggup menanggung apa yang dipercermin. Penjaga pertama mengangkat telapak, memperlihatkan guratan seperti peta urat bumi. Di tengahnya, simbol lingkar dengan 4 pintu kecil. Pilih satu, katanya tanpa suara. Setiap pintu menuju satu sifatmu yang paling keras kepala. Aku memilih pintu barat, tempat matahari turun untuk mengingat. Lorongnya sempit, dindingnya terbuat dari kesunyian yang telah mengeras. Di ujung, ada ruang kecil berisi kursi dari akar-akar doa. Di atas kursi, duduklah seorang anak yang mirip aku. Matanya cemas, tangannya kotor oleh ambisi. Kau ingin tinggi tanpa menegakkan rendah, ia menuding. Kau ingin puncak, tapi benci lereng. Kata-katanya jatuh seperti batu ke sumurku. Aku bersimpuh. Anak itu menurunkan telapak ke kepalaku. Dingin, jernih. Takdir bukan tangga, ia lingkar. Naikmu adalah pulangmu. Saat ia menghilang, lorong meluas sendiri, seperti dada yang baru belajar bernapas. Di luar,
Para penjaga kembali berdiri pada posisi semula, seperti bintang yang menghafal tempatnya. Di mata yang tak ada itu, aku merasa diampuni sebelum sempat minta maaf. Barat sudah, kata Zarik, namun perjanjian menuntut keempat arah. Aku menelan gentar. Aku sanggup, jawabku, tetapi suaraku bergetar seperti daun di ujung musim. Sanggup itu bukan kuat, bisik sang burung, melainkan mau. Maka kami melanjutkan, dan gunung memendek agar langkahku bisa panjang. Di teras ketiga, aku mendapati halaman-halaman melayang, tersusun oleh angin yang sabar. Setiap lembar terbuat dari napas orang-orang yang pernah berjanji lalu lupa, lalu ingat kembali ketika tubuhnya sudah tua. Aku menangkap satu lembar. Ia dingin seperti telapak yang baru berwudhu. Di sana tertulis huruf-huruf miring yang bergerak seperti ikan kecil di sungai bening. Itu bukan tinta, kata Zarik, melainkan niat. Di Kaf, niat lebih berat daripada batu. Aku membaca, jika engkau sampai ke puncak, jangan jadikan puncak sebagai alasan untuk merendahkan lembah. Sebab puncak adalah lembah yang diberi kesempatan naik. Kata-kata itu menempel di dadaku, berat, tetapi tidak menyakiti. Seperti bayi yang tertidur di pelukan. Lembar lain melayang ke keningku, jika engkau diberi kata, jangan kau titipkan pedang di ujungnya. Jadikan kata sebagai air, ia memotong batu tanpa berniat melukai. Aku merasakan sesuatu menghangat, barangkali luka lama yang akhirnya mau diajak bicara. Angin membalik halaman, memperlihatkan ruang-ruang kosong yang menunggu diisi oleh zikir. Tulislah, desak angin, dan aku menulis dengan ujung jariku di udara. Kalimat yang tidak ingin menang, hanya ingin benar. Ketika selesai, huruf-huruf itu berubah jadi burung kecil, terbang menuju puncak, membawa sebagian dari beratku. Begitulah kitab ini disalin, kata Zarik. Siapapun yang jujur, akan punya halaman di sini. Sore turun seperti tirai hijau. Dari baliknya, terdengar denting yang mengingatkan pada kaca pecah di dalam mimpi. Itu adalah nada pemanggil saksi, ujar burung itu. Perjanjian tidak ditandatangani oleh dua pihak saja. Semesta ingin hadir, supaya sunyi punya bukti. Aku memeluk angin, agar tak roboh oleh kabar gembira yang selalu datang seperti kabar duka. Malam berikutnya, kami tiba di amfiteater alam. Batu-batu besar tersusun seperti huruf alif yang membeku. Di tengahnya, api biru menari, tidak panas, namun membuat mata pedih oleh rindu. Di bangku teratas duduk para batu arif. Berabad-abad menjadi pijakan doa, kini menjadi hakim yang tak perlu mengangkat palu. Kami menyimpan jejak. Kata mereka serempak dalam satu gema. Tunjukkan telapakmu, pinta batu tertua. Aku mengangkat tangan, garis-garisnya berkilau sebentar, lalu menampilkan adegan, amarah yang kusembunyikan di balik senyum, doa yang kubacakan tanpa hadir, kebaikan kecil yang kulakukan secara serong agar ada mata menonton. Aku tak sanggup menatap, malu rasanya, seperti ketahuan mencuri air dari sumur sendiri. Batu tertua, berlumut seperti alis seorang hikmah, mengerut halus. Tidak ada yang kami benci darimu. Kebencian adalah keahlian manusia. Kami hanya mengingat. Ia menurunkan sepotong cahaya ke telapak tanganku. Bentuknya seperti padi. Kecil, namun menjanjikan musim. Ini hakmu. Kesempatan menjadi ulang. Tanamlah di lembah yang paling kering. Suaranya bening, menyerupai ayat yang selesai dihafal. Bagaimana dengan salahku? Tanyaku. Suara hampir patah. Batu-batu menjawab dengan sunyi yang tidak mengancam. Salah adalah pintu berbulu halus, kata mereka. Siapa yang memegangnya dengan kasar, akan terluka. Siapa yang menepuknya pelan, akan mendapati engselnya memutih menjadi sayap. Aku menunduk, dan api biru meninggi, seperti tanda tangan yang ditulis oleh langit. Ketika kami meninggalkan majelis, telapak kakiku terasa lebih ringan, seakan sebagian berat telah ditukar dengan jarak. Zarik menatapku lama. Kau sudah punya bibit, ujarnya. Sekarang kau butuh tanah yang tidak sombong. Di kejauhan, puncak Kaf tak lagi menakutkan. Ia tampak seperti wajah ibu yang terlalu lama menunggu. Kami tiba di gua yang menyala bagai napas makhluk yang sedang tidur. Langit-langitnya bergelimang kaligrafi cahaya, huruf-huruf yang tak habis meski dibaca 1000 kali. Di tengah ruangan, ada meja dari kaca memori. Di atasnya, selembar perjanjian, kosong, namun berat,
seperti awal yang disakralkan. Setiap yang naik ke sini akan menulis satu kalimat, kata Zarik. Kalimat itu bukan untuk dunia, ia untuk dirimu saat kau lupa. Aku memegang pen dari duri mawar yang tidak melukai. Apa yang harus kutulis? Tanyaku. Kabut di gua menjelma paduan suara, tulislah yang kau sanggupi, bukan yang kau cita-citakan. Aku menutup mata, memikirkan kemanusiaanku yang sibuk jatuh, sibuk bangkit, dan terlalu sering mengaku kuat karena malu mengaku rindu. Di antara jeda, kalimat itu datang seperti langkah pulang. Aku akan memilih jernih di atas benar yang berisik, memilih rendah yang luas, di atas tinggi yang sempit. Ketika pena menyelesaikan huruf terakhir, meja kaca bergetar, lalu memantulkan wajah-wajah yang kucintai. Sebagian pergi, sebagian tinggal, semuanya pernah menjadi alasan bagi doaku. Air mata jatuh tanpa suara, dan gua tidak menertawakan. Dari langit-langit, turunlah 4 tetes cahaya, masing-masing mewakili satu arah yang telah kujalani. Mereka menempel pada kalimatku, menjadi 4 huruf tak terlihat. Selesai, bisik Zarik. Namun perjanjian butuh saksi terakhir. Dirimu pada hari terlemah. Lorong lain pun terbuka. Wangi tanah basah menyergap seperti janji panen. Di ujung lorong, aku bertemu diriku yang akan datang. Punggung sedikit bungkuk, rambut memutih seperti salju yang ramah. Ia tersenyum, tidak bangga, tidak malu, hanya lega. Kalimatmu akan menyelamatkanmu pada suatu sore yang kau kira tak akan berakhir, katanya. Sore yang akan membuktikan bahwa cahaya tahu caranya kembali. Ia memelukku, dan pelukan itu menambal sobekan paling lama di dadaku. Orang-orang menyangka puncak adalah akhir. Di Kaf, puncak adalah pintu pulang. Kami berdiri di bibir tebing yang menampakkan semua kota, semua sungai, semua kesalahan yang telah menjadi guru. Angin memaparkan rute turunan yang tak kalah terjal dari pendakian. Kepada ayah dan ibu, kepada sahabat yang kehilangan, kepada tetangga yang menunggu salam. Turun itu ibadah yang lama, kata Zarik. Karena kau harus lebih ringan dari yang naik. Aku menanam padi cahaya dari batu tua di lembah paling tandus ingatanku. Tanah mula-mula menolak, lalu melunak ketika disentuh kata-kata yang kupelajari dari kitab angin. Pada hari ke-7, pucuknya muncul. Bukan emas, bukan perak, melainkan maaf yang masih hijau. Aku memanennya pelan, membaginya ke semua wajah yang pernah kulukai, termasuk wajahku sendiri. Di pasar kecil di kaki Kaf, aku duduk mengajar huruf pada anak-anak yang belum pandai kecewa. Bacalah dengan telinga, kataku, sebab huruf adalah suara yang diberi bentuk. Mereka tertawa, menatap langit, dan pada tawa itu, aku melihat ayat paling sederhana, kebahagiaan yang tidak malu pada kedalaman. Perjanjianku terasa bekerja. Diam, mantap. Seperti jantung yang selesai memaafkan tubuhnya. Malam datang lagi, namun kini ia ramah. Bintang-bintang membuat lingkar kecil di atas desa, seperti pagar yang menjaga mimpi. Aku menulis ulang kalimat perjanjian di selembar kertas biasa lalu menempelkannya di pintu rumah, agar siapapun yang pulang, termasuk aku, menyentuhnya dulu dengan kening. Dan setiap kali disentuh, aku mendengar getar dari jauh, dari Kaf, mengiyakan. Pagi terakhir sebelum pergi, Zarik mengepak sayapnya di ambang jendela. Aku bukan lagi penunjukmu, katanya. Kau sudah menemukan arah yang tidak tampak. Ia terbang ke puncak, sebagai bintik hijau terakhir di udara bening. Aku memandang jalur pendakian yang kini tampak seperti garis di telapak tangan. Lalu kututup mata, dan dunia terasa pas di dalam dada. Gunung Kaf tetap berdiri, tepi yang melingkari pusat yang menjaga semua tepi. Perjanjianku tidak membuatku berbeda dari manusia lain. Ia hanya membuatku cemas pada kebisingan yang menolak jernih, dan rindu pada rendah yang luas. Kini aku tahu, setiap doa punya lereng, setiap tangis punya puncak. Dan turun adalah cara paling tulus untuk naik kembali. Jika suatu hari kau mendengar bisik dari arah yang tidak punya nama, jangan buru-buru menuduhnya angin. Bisa jadi itu halamanmu di kitab yang ditulis oleh angin. Memanggilmu untuk menambal sebuah huruf yang kau tinggalkan sengaja. Datanglah. Di bawah gunung Kaf, meja kaca masih menunggu, dan pena mawar belum menyentuh kara.